A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini untuk menghadapi berbagai kemelut dunia ini, berikut juga bangsa kita yang sudah jadi pembicaraan di saat ini, yang boleh dikatakan serba mengkhawatirkan. Ya, bagaimana tidak khawatir, sebab tentunya antar satu bangsa dengan yang lainnya ini begitu ada kepentingan, maka bisa jadi main terjang. Terhadap ini maka kita mengajukan musaddiqan. Kita ambil surat Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika seorang rasul datang kepada mereka dari kebijakan Allah, musaddiqun di sini menjadi badal, yaitu pelurus lima ma'hum, bagi ajaran yang ada bersama mereka. Kenapa masih diluruskan? Sebab ajaran itu sudah pada bengkok. Sedangkan Allah walam yaj'al lahu iwajan, Allah tidak pernah membuat kebengkokan. Jadi Allah menurunkan rasul, Allah mengutus rasul, seluruh rasul adalah meluruskan kebengkokan dari ajaran rasul-rasul sebelumnya. Jadi musaddiqul lima ma'ahum, yaitu pelurus bagi apa yang ada bersama mereka, sama dengan ajaran yang ada bersama mereka, yaitu pola pikir yang ada bersama mereka, yang Allah sudah menilai bengkok dari ajaran aslinya. Ayat Baqarah 101 itu selanjutnya menjelaskan bagaimana sikap orang yang didatangi Rasul itu. Rasul mau menyelamatkan,
pola pikir mereka supaya jangan bengkok, sebab nanti hidup bisa bengkok. Nah, ayat bercerita, nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, sebagian dari mereka yang telah diberi kitab, yaitu ahlul kitab, membuang kitab Allah wara'a duhurihim, ke belakang punggung mereka. Jadi seharusnya kitab itu ada di depan, dibaca, dipahami, lakukanlah hidup menurut kitab itu, tidak menurut pola pikir yang ada, sebab itu sudah bengkok. Nah, mereka bukan meletakkan kitab itu di depan, tapi mereka letakkan di belakang, dibuang ke belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu yang demikian agung. Ka'anna, kalau inna sesungguhnya, kalau di tengah anna sesungguhnya, kalau ka'anna seolah-olah. Kalau ayat yang berbicara tentang wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala wahil kadziba, ujungnya wahum ya'lamun. Mereka berilmu, tapi mereka bersilat lidah perihal kitab. Guna kalian mengira dari kitab, padahal bukan dari kitab. Mereka ngomong dari Allah, padahal bukan dari Allah. Ujung ayatnya wahum ya'lamun, padahal mereka berilmu. Kalau Baqarah 101 ini, mereka membuang kitab Allah ke belakang punggung, berarti tidak difungsikan sebagai pedoman. Ujung ayatnya ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu yang demikian agung. Seolah-olah berarti sebenarnya mereka itu berilmu. Nah, jadi disinilah orang pandai yang enggan diluruskan, atau bisa dikatakan sebenarnya merekalah yang bikin kebengkokan. Nah, jadi dari sinilah maka kita mau bertolak menghadapi berbagai persoalan, sebab kalau terjadi suatu bangsa menjamah bangsa lain, itu bisa dipastikan ini pola pikir. Sebab Nabi Muhammad memberi standar approach sosial, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya laku perbuatan itu tergantung kepada niat. Ada orang mengendap-endap di malam hari, terus dia meraba-raba jendela orang, terkunci atau tidak, kalau tidak bagaimana, kalau terkunci bagaimana. Terus dia kesana kemari mencari kemungkinan untuk masuk, melakukan itu karena ada niat mencuri. Kalau tidak ada niat mencuri, nggak akan melakukan itu. Jadi bagaimana supaya orang itu tidak begitu kelakuannya? Ajarin dulu. Kalau mau uang, kerja, bukan nyuri. Begitu dia senang bekerja, kemudian dia dapat hasil,
dia gunakan sebagian, dia ingat anjuran Allah mimma razaqnahum yunfikun. Kalau orang seperti ini nggak akan ada mau nyuri, nggak akan ada, malah mau sedekah, bukan mau nyuri. Nah, jadi berubahnya orang dari nyuri ke sedekah itu harus ada pola pikir dulu. Kalau kita tempo hari berbicara tentang Indonesia merdeka, dikaitkanlah dengan Hiroshima Nagasaki dibom Amerika. Kan kita cerita itu bukan dalam arti senang orang Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, bukan itu. Kita hanya cerita begitulah rekayasa Allah hingga orang Indonesia cepat merdeka. Itunya. Adapun urusan orang Hiroshima Nagasaki yang tentunya di sini menjadi sasaran dari orang Amerika, ya kita kalau mau bicara orang Amerika itu kalau mau melakukan seperti itu, dakwahi dulu orang Jepang. Jangan sampai berkelakuan melenceng sehingga tidak disenangi. Kalau sudah akur nanti dengan Amerika, nggak usah dibom gitu. Udah pasti patuh. Nah, jadi artinya Rasul yang diutus oleh Allah ini mau meluruskan pola pikir supaya jangan terjadi nanti salah pikir, misunderstand, salah mengerti, yang ujungnya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, ujung-ujungnya merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita misalkan dalam Musaddiqon, ambil saja surat Al-Kafirun. Itu sebenarnya surat Al-Kafirun itu surat yang paling mudah dari pengkamusan. Sehingga untuk itu ya cobalah pahami pengkamusannya supaya jangan jadi repot. Tegaskan oleh Anda, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Kalau itu kita baca dalam sholat, kalau saya baca, misalkan saya jadi imam membaca ayat itu, bukan berarti saya nyuruh orang lain. Kata saya ke orang, bukan. Tetapi bayangkan Allah menyuruh saya mengucapkan itu. Kul itu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita harus hidup menurut sunnah Rasul, berarti termasuk yang disuruh menyatakan ya ayyuhal kafirun. Jangan nanti misalkan baca kul ya ayyuhal kafirun, wah si imam ini nyuruh orang untuk ngomong ya ayyuhal kafirun. Bukan seperti itu. Itu kalamullah yang saya ucapkan dalam sholat. Berarti Nabi Muhammad disuruh, saya juga disuruh menyatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bersikap negatif. Kalau kafirun dihubungkan dengan imma syakiran wa imma kafura, maka wahai orang-orang yang tidak bersyukur. Kafirun itu tidak bersyukur bagaimana? Harusnya orang itu bersyukur. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dirinya, Allah memberi segala, kemudian Allah mengajarkan ilmu. Harusnya bersyukur. Ini malah kufur, artinya boleh dikatakan tidak tahu diri. Maka kalau pakai kamus ini, ya ayyuhal kafirun berarti wahai orang-orang yang tidak tahu diri, sehingga tidak beriman. Sebegitu kan pengkamusannya. La a'budu ma ta'budun. Abada kita artikan hidup mengabdi. Dari pengkamusan wahada, khodoa, terus
Zalla to'ah, ujungnya to'ah, taat ya. Nah, jadi ambil aja yang terakhir ya, taat. La a'budu, aku tidak hidup mengabdi atau tidak menaati ma ta'budun, apa yang kalian abdi. Apa yang kalian abdi itu ajaran. Ajaran itu nanti jadi kebijakan. Seorang yang mempelajari ilmu tentang bangunan, ajaran itu jadi kebijakan dia. Sehingga begini membangun, begini bikin tiang dan sebagainya. Panjang urusannya. Jadilah kebijakan. Jadi kalau pakai kebijakan, nanti bisa diartikan, aku tidak hidup mengabdi menurut kebijakan yang kalian abdi. Atau kebijakan ini nanti berkaitan dengan robba ya rubu robban, yang diartikan pembimbing, membimbing, kemudian rebunnya atau sekolah fa'alun pembimbing. Kalau diambil dari kamus Asia 1 sama dengan policy, maka rebun adalah policy maker, pembuat kebijakan. Jadi bisa saja diartikan la a'budu, aku tidak hidup mengabdi, mata ta'budun menurut kebijakan yang kalian abdi. Wala antum abiduna ma'abud. Tinggal kata pelaku, kalian bukan pengabdi hidup menurut kebijakan yang aku abdi. Wala ana abidu ma'abatum. Sekali lagi, kalau tadi kalimat kata kerja, ini kalimat kata benda. Aku bukan pengabdi hidup menurut kebijakan yang kalian abdi. Wala antum abiduna ma'abud. Sekali lagi, kalian bukan pengabdi hidup menurut kebijakan yang aku abdi. Diulang-ulang kan, bolak-balik, 2 kali. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Dinun sudah kita usut tempo hari, millatun sama dengan dinun, dinun sama dengan tadbirun. Tadbirun dabiru. Jadi dinun itu sama dengan pengaturan atau regulasi. Lakum dinukum, bagi kalian regulasi kalian, waliyadin bagiku regulasi aku. Nah, jadi bisa begitu mengartikannya. Oh, tidak pakai begitu, pakai tatanan kehidupan. Oke, pakai itu juga. Pakai regulasi, iya. Bahkan kalau kita ambil regulasi sebenarnya lebih jelas. Bahwa dinukum itu sama dengan pada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Selain regulasi Islam, itulah dinukum. Yang mana semua regulasi selain Islam itu adalah dinukum. Sehingga orang yang disebut paham ateis saja masuk ke sana, ke dinukum. Nah, kalau waliyadin itu adalah inna dina indallahi Islam pada surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya regulasi menurut kebijakan Allah adalah Islam. Yang tidak itu ghairul islami dina. Yang Islam itu kalau ber surat An-Nasr dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dinullah sama dengan regulasi Allah. Sesuai dengan ayat yang menyatakan tentang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman, termasuk di dalamnya ada din haq atau dinullah. Jadi berarti di sini urusannya menyangkut
regulasi. Nah, jadi kenapa di sini misalkan kita ambil regulasi, yaitulah dalam rangka musodikon supaya menjadi lurus pengertiannya, tidak sempit. Kalau orang melakukan sholat itu adalah bunyal Islam ala khamsin, setelah sholat dia yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hidup dengan din hak, hidup dengan dinullah, itu seluruh aktivitas tergantung kepada ajaran atau kebijakan yang dia baca dalam sholat tadi. Termasuk diantaranya ihdinas siratal mustaqim yang sudah kita urai. Siratal mustaqim itu siratal ladina an'amta alaihim, alladina an'amta alaihim, para rasul dan para pendukungnya. Maka minta siratal mustaqim, minta naik bahtera sunnah rasul. Supaya jangan terjerumus ke dalam lautan kemusyrikan. Sebab masal manusia karena aksarum musyrikin. Yang mana sunnah rasul, lihat saja salam. Assalamu dinul Islam, kehidupan damai. Rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Wa barakatuh, kehidupan saling memakmurkan menurut ajarannya. Jadi damai, saling kasih sayang, makmur. Kalau sekarang yang lain-lain berbicara kekayaan, kekayaan diri, kekayaan bangsa, maka Nabi Muhammad, maka para rasul memperjuangkan kemakmuran bangsa. Jadi kalau orang misalkan dia merasa di luar Al-Quran atau di luar Islam dia memperjuangkan bangsanya agar kaya raya, jangan sampai keliru bahwa para rasul pun seperti itu. Bahkan ada lebihnya. Di dunia dapat salamun rahmatullah wa barakatuh, wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu. Imbalan di akhirat lebih dari itu. Jadi sukses di dunia, sukses di akhirat. Kalau orang mengingat komentar Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi tidak ada yang mengalahkan, maka kalau selain Quran menurut sunnah Rasul berbicara kemakmuran, berbicara kehebatan, maka al-Islamu lebih dari itu. Teoritisnya, walaupun kita belum bisa mempraktekkan. Nah, jadi dari sinilah maka kita katakan musodikon ini didahulukan supaya jangan sampai nanti orang-orang yang pegang hudalil muttaqin merasa dirinya, merasa kawan-kawannya tidak membangun kemakmuran. Kalau tidak membangun kemakmuran, salahnya sendiri. Atau dia keliru paham. Perbaiki pemahaman ini. Sampai dengan nanti membina kecerdasan dengan studi, kemudian melakukan sholat adalah upacara kepatuhan, kemudian membangun kemakmuran. Jangan sampai nanti yang orang lain membangun kemakmuran, yang tadinya sholat malah pindah keluar. Yang ujung-ujungnya, ya saya baca di YouTube nih, ada orang yang keliru dalam bergaul, asalnya seorang santri, ujung-ujungnya dalam cerita itu ya, jadi pendukung ateis. Ujung-ujungnya dia juga begitulah mengorbankan orang lain, yang ujungnya dia sendiri jadi korban. Nah, itu kan jadi sayang sebenarnya. Asalnya tukang adan.
Jadi kita bertanya dalam ini, orang ngerti nggak yang halal falah yang dia ucapkan? Falah itu kan kemenangan. Yang menang siapa? Yang menang ajaran Allah, lawan ajaran setan. Kalau ajaran Allah menang, maka jadi damai, saling kasih sayang, makmur. Gitu kan? Kenapa dia malah cari kemakmuran, belajar ke yang lain? Jadi disinilah artinya semua pihak dengan Musaddiqon ini coba melakukan introspeksi. Oh, kita sudah salat, oh kita sudah baca Quran. Ya, introspeksi kan masih terus. Banyak kekeliruan di kalangan kita, ujung-ujungnya salah mengerti. Orang lain membangun kemakmuran, ini malah tidak, tapi sudah merasa benar. Nah, inilah yang kita katakan di sini fungsi Musaddiqon menjadi memegang peran penting. Saya kira demikianlah nanti seperti sering kita pertajam di sana sini di berbagai acara-acara, itu semua mengeksplor ayat Quran sehingga kita mau mencari pembuktian-pembuktian ilmiah. Hebatnya Al-Quran, hebatnya kehidupan para rasul yang bisa saja disembunyikan oleh ahli sejarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Kalau kita lihat surat Ghafir, surat Mukmin, surat ke-40 ayat 62. Di sana ada ayat yang berbunyi dalikumullahu rabbukum, itulah Allah pembimbing kalian. Kalau dilihat dari saya susu siasatan, as-siasatu sama dengan al-khitatu, kebijakan, maka diartikan itulah Allah pembuat kebijakan kalian. Apa kebijakan kalian? Allah yang membuat kebijakan kalian. Kalian yang iman dikasih jannah, kalian yang kubur dikasih nar. Itu kebijakan Allah. Hati-hati. Yang mau selamat, selamatkan diri dengan iman. Kalau tidak, maka dia akan celaka. Itu kan, kalau diartikan pembuat kebijakan harus seperti itu. Diulang, dalikumullahu rabbukum, itulah Allah pembuat kebijakan kalian, khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Pencipta matahari, pencipta bulan, pencipta bumi, pencipta manusia, pencipta ayam, pencipta kambing, pencipta rumput, termasuk di dalamnya pencipta ajaran ilmu. Ini yang kadang-kadang terlewat. Allah penciptanya. Di sini perlu dimusaddiqon, sebab kadang-kadang ini terlewat. Berbicara khaliqu kulli syai'in, batu yang dibicarakan angin, hujan, ajaran ilmu kelewat, padahal itu juga ciptaan Allah. Jadi artinya kalau Allah mencipta ilmu, nggak usah cari kemana-mana. Itu untuk kemakmuran, itu untuk kecerdasan, itu untuk saling kasih sayang. La ilaha illahuwa sama dengan la ma'buda illahuwa. Itu kamusnya. Tidak ada yang diabdi kecuali dia. Dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya. Fa anna tu'fakun, anna sama dengan kenapa. Tu'fakun apa kayak fiku, an artinya membelokkan, tu'fakun pasif.
Maka bagaimana kok kalian bisa dibelokkan? Tuh, kalian kok bisa dibelokkan? Harusnya itulah Allah pembuat kebijakan kalian. Jangan salah hitung, kalau mau selamat harus iman ya. Kalau dilihat dari ajaran, kemudian pencipta segala sesuatu termasuk ajaran ke dalamnya, tidak ada yang diabdi kecuali dia. Jangan nanti fa'ana tu'fakun, bagaimana kalian kok bisa dibelokkan ke arah idza qila lakum la ilaha illallah yastakbirun, apabila dinyatakan tidak ada yang diabdi kecuali Allah, bersikap sombong. Itu berbelok artinya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau dia mencari ketinggian selain itu namanya dibelokkan. Tukpakun, kalian itu dibelokkan. Kalau mencari kecerdasan lain, kalian dibelokkan. Tukpakun. Nah, jadi disinilah artinya sekali lagi kembali kepada musaddiqon, pelurus. Dengan pelurus ini nanti istilah-istilah diluruskan kembali. Bisa saja orang mengumandangkan damai, padahal sebenarnya bukan itu. Dengan orang yang tahu yang lurus, maka dia akan tahu segala. Dia mengerti bahwa itu syaitan badu-badu illa gurura. Setan itu hanya menjanjikan tipu daya belaka. Jadi inilah musaddiqun yang selalu kita bicarakan di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, diajarkan ke berbagai siapa yang mau menanggapi ajaran Allah dan Sunnah Rasulnya. Kita eksplorasi ayat, sebarkan ke sana kemari. Yang bisa bantu kawannya, yang kelemahan bantu oleh yang bisa. Sebab ini harus banyak orang untuk itu, maka disinilah kita artinya sekali lagi untuk menangani berbagai kemelut, coba luruskan dulu perisilan-perisilaan, jangan sampai nanti keliru memahami. Cenderung mendukung bangsa lain yang padahal merusak karena akibat salah mengerti. Itu yang perlu diperhatikan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.